ini kita mau ngapain, Kak? Kita mau IPA. Nah, oke adik-adik, sebelum mulai IPA ini kita mau nyanyi lagu apa Kak Grace? Nah, kita mau nyanyi sekaligus gerakin badan kita nih. Kita mau olahraga bareng, kita mau memuji Tuhan bareng. Yuk, bangkit berdiri, kita mau nyanyi Sedang Persaudaraan. Masih semangat kan? Masih bangkit berdiri? Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Saya Luar Dalam Atas Bawah. Oke adik-adik, kita akan berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dan kami akan memulai IPA ini berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita membaca Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Dibuka Alkitabnya ya. Kita baca sekali lagi, Mazmur 130 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacanya secara bergantian. Kak Grace akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar. Adik-adik bersama Kak Moren dan Kak Nadia juga Kak Etis akan membacakan ayatnya yang tercetak ke dalam. Kita mulai ya adik-adik, dari judulnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Seruan dari dalam kesusahan.
Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian Kepada suara permohonanku. jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan, tetapi padamu ada pengampunan. supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya, sekarang kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, adik-adik sebelum kita dengerin firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yuk, kita buka tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sekarang akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyertai kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kiranya Engkau juga dapat mencurahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga nantinya apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkatilah hamba juga Tuhan yang akan bercerita, supaya hamba dapat bercerita yang hanya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik? Sehat semua kan? Pasti sehat semua. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang seorang nabi. Dia ini suka menceritakan tentang kejadian-kejadian yang langsung di sebuah bangsa. Salah satunya bangsa yang dia ceritakan adalah bangsa yang besar, bangsa yang terkenal di Alkitab. Bangsa ini huruf depannya Y, belakangnya N. Pasti adik-adik tahu semua dong siapa? Bangsa siapa? Iya, benar sekali, bangsa Yerusalem. Nah, tapi adik-adik tahu nggak siapa nabi yang ceritain tentang bangsa Yerusalem ini? Nabi ini memiliki huruf Y dan belakangnya A, terdiri dari 7 huruf. Kira-kira ada yang tahu nggak sih nama nabinya? Siapa? Ya, pasti salah satu di antara kalian ada yang jawab benar nih. Nabi Yeremia. Benar sekali. Nabi Yeremia ini pada saat itu sedang menuliskan apa yang terjadi di sebuah bangsa, yaitu bangsa Yerusalem. Kira-kira apa sih yang terjadi di bangsa Yerusalem? Coba yuk kita buka Alkitabnya dari Ratapan 1 ayat 1 sampai 17. Nah, untuk adik-adik yang sudah ketemu, boleh nih dibaca dulu, boleh di-pause dulu videonya. Kalau sudah selesai bacanya, baru dimulai lagi. Di-pause dulu ya. Baca Alkitab semua kan? Jadi, Nabi Yeremia ini pada saat itu sedang menuliskan nih ratapan-ratapan yang terjadi di bangsa Yerusalem. Kata ratapan, ada yang tahu nggak arti kata ratapan? Betul semua. Nah, kata ratapan ini berasal dari bahasa Ibrani yang sering disebut Eika, yang artinya aduh atau diterjemahkan sebagai kata duka cita. Nah, jadi pada saat itu bangsa Yerusalem sedang mengalami duka cita sekali.
sangat susah, sangat sedih. Karena pada saat itu kota Yerusalem sedang dihukum Tuhan Allah nih adik-adik. Kenapa ya bisa dihukum Tuhan Allah? Iya, pasti karena kota Yerusalem tidak mengindahkan Tuhan nih, atau tidak taat kepada Tuhan, membuat hati Tuhan Allah sedih, sehingga Tuhan Allah menghukum bangsa Yerusalem. Dan coba adik-adik bayangkan, jadi pada saat itu dulunya nih, yang kota Yerusalem ramai, banyak orang berdatangan ke kota Yerusalem sebagai bangsa yang besar juga, bangsa yang ditakuti juga. Pada saat Nabi Yeremia menulis ini, kota Yerusalem menjadi sepi, tidak banyak penghuni, bahkan mereka rela nih menjual barang-barang miliknya, barang berharga miliknya untuk mendapatkan makanan. Ya, mereka rela untuk menjual semua barang berharganya untuk mendapatkan makanan. Wah, susah banget ya kehidupannya bangsa Yerusalem ini. Tapi nih adik-adik, Tuhan Allah melakukan itu semua bukan karena Tuhan Allah nggak sayang sama bangsa Yerusalem. Justru karena Tuhan Allah sayang kepada bangsa Yerusalem, makanya Tuhan mau tegur nih mereka supaya mereka kembali taat, kembali menyenangkan hati Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, mungkin adik-adik pernah nih ngalamin yang dialami oleh bangsa Yerusalem. Mungkin adik-adik pernah dimarahin mama sama papa atau guru di sekolah atau orang lain di sekitar adik-adik. Mungkin adik-adik pernah dihukum karena adik-adik melakukan kesalahan. Misalkan contohnya adik-adik pernah nih gak bawa dasi pas lagi hari Senin, pas lagi mau upacara, terus adik-adik dihukum suruh baris di depan, malu deh adik-adik. Tapi guru-guru melakukan itu semua bukan karena guru-guru gak sayang sama adik-adik. Guru-guru maunya adik-adik patuh nih peraturan, biar kelihatan rapi adik-adik harus pakai dasi. Jadi supaya adik-adik gak dihukum lagi, adik-adik pasti pakai dasi kan setiap hari Senin. Nah, atau mungkin adik-adik pernah dihukum mama papa, atau baru-baru ini nih dihukum mama papa karena minum es. Padahal mama bilang atau papa bilang jangan minum es dulu. Nah, mungkin adik-adik dihukum nih sampai adik-adik kesel sama mama papa, sampai males sama mama papa karena dihukum gara-gara cuma minum es. Tapi nih adik-adik, mama papa melakukan itu semua bukan karena mama papa benci sama adik-adik atau sebel sama adik-adik, bukan nih, karena mama papa sayang sama adik-adik. Kalau adik-adik minum es bisa aja adik-adik sakit, nanti batuk, terus nanti nggak bisa main sama yang lain, jadinya mama papanya sedih. Nah, mama papa mau mengingatkan nih adik-adik supaya adik-adik itu tetap sehat, tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi adik-adik kalau dimarahin sama mama papa atau sama guru atau mungkin sama oma opa, adik-adik nggak boleh kesel. Adik-adik harus sadar, oh yang aku lakukan salah nih, ternyata nggak boleh begitu lagi, aku nggak boleh ulangi kesalahan aku. Bukannya adik-adik malah males sama oma, habisnya dimarahin, bukan begitu. Tapi adik-adik harus sadar kalau apa yang adik-adik lakukan itu salah, dan dihukum itu bukan berarti karena mereka tidak sayang sama adik-adik, tapi karena sayang. Karena dihukum kita jadi tahu nih apa yang kita perbuat itu adalah salah, sehingga nantinya kita nggak akan mengulanginya lagi. Nah, Nabi Yeremia mau nih menyebarkan cerita kota Yerusalem ini supaya kita sadar nih, kalau misalkan nanti kita diomelin atau dihukum, itu supaya kita sadar apa yang kita lakukan adalah salah, dan nantinya kita tidak mengulanginya lagi, sehingga kita dapat menyenangkan hati orang tua kita, mama papa kita, atau oma opa kita, atau mungkin guru-guru di sekolah. Kalau mereka semua senang, pasti Tuhan Allah juga senang kan. Nah, yuk kita sama-sama jadi anak-anak Tuhan Allah yang baik. Sekian firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya udah dengar kan firman Tuhannya gimana? Bagus kan? Bagus dong. Nah, sekarang kita mau tutup firmannya dengan doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau mau sertai kami Tuhan, curahkan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami telah dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Nah adik-adik, untuk meresponi firman hari ini, kita mau menyanyikan lagu Cinta Akan Yesus.
Kades mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama seluruh orang percaya di dunia, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Doa syafaatnya kita bagi-bagi aja ya. Oh, aku tidur. Aku tidur juga. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Berkatilah mereka, berikanlah mereka umur panjang, serta juga rezeki yang berlimpah ya Tuhan. Tuhan, tolonglah mereka untuk menjaga kami dari kecil sekarang hingga besar nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang sakit Tuhan, terkhusus orang-orang sakit di luar sana yang terkena virus COVID-19 Tuhan, kiranya Engkau berkati agar mereka boleh kembali pulih melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, juga makanan serta minuman. Berkatilah juga para dokter dan para medis lainnya Tuhan yang membantu merawat mereka Tuhan, kiranya Engkau berkati, Kau berikan kekuatan kepada para dokter dan para medis agar boleh merawat orang-orang sakit dengan baik, sehingga mereka boleh kembali pulih dan melaksanakan setiap aktivitas dan kegiatan mereka sehari-hari seperti biasa. Berkatilah juga kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah kami dari segala penyakit di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, tak lupa kami akan berdoa juga untuk gereja kami, kiranya Kau berkati Pak Pendeta, para majelis, dan semua petugas-petugas yang ada di gereja. Berkati mereka, Kau beri mereka kesehatan, kekuatan dalam melaksanakan kehidupan mereka sehari-hari, dan berkati juga aktivitas mereka sehari-hari, dan supaya mereka dapat melayani kami dengan yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami mau berdoa untuk KKPA Markus, kiranya Engkau berkati supaya makin banyak lagi teman-teman kami yang datang untuk beribadah di KKPA Markus. Tuhan Yesus, Engkau juga mau berkati segala program-program yang dilaksanakan oleh gereja maupun PA, supaya program-program yang dilaksanakan dalam waktu dekat ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan kami. Saat ini kami sedang dalam masa belajar di rumah. Tolong kami Tuhan untuk melakukan setiap tugas maupun pekerjaan rumah yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan tolong kami untuk tetap belajar mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikannya dan juga mengumpulkannya tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk kakak-kakak lain yang mungkin masih dalam perkuliahan. Kiranya Tuhan boleh menolong mereka juga dalam belajar di rumah. Juga kakak-kakak yang bekerja, kiranya Tuhan menolong mereka juga dalam melakukan pekerjaannya di rumah. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, khususnya bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tahu apa pergumulan, apa masalah-masalah yang dihadapi negara ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan setiap jajarannya dalam mencari solusi untuk setiap permasalahan ini. Kami mau serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Mas yang saja. Tuhan, kami mau akhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau nyanyi satu buah pujian, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali.
Nah, adik-adik sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Sekarang kita mau berdoa, mau tutup ibadahnya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau satu dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kami masih dapat melakukan ibadah ini. Terima kasih juga Engkau telah membimbing kami dalam melakukan ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang berikutnya. Kiranya Engkau mau curahkan Roh Kudus ke dalam hati pikiran kami supaya apa yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa